Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kelvin Effendi Victory, NPI 146 17048 dari kelas pengembangan game S. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi karakter, gerakan karakter, dan pergerakan musuh. Dan saya tambahkan yaitu pergerakan kamera dan respon atau checkpoint. Pertama kita akan menjelaskan tentang animasi karakter. Animasi karakter ada yaitu pergerakan sebuah karakter yang di sini kita sudah kelihatan nama karakternya, terus kita akan beri animasi. Bagaimana caranya? Kita di tab project ini, kita di player sini ada idle, ini membuat karakter bergerak, jam membuat karakter itu melompat, run ini membuat karakter itu berlari, dan crouch itu membuat karakter itu bergerak hanya di belakangnya saja. Nah, setelah itu caranya gimana? Cara kita buat animasi gampang, yaitu kita tinggal memilih, misalkan kita pilih jam ini, kita add seluruhnya, kita select seluruhnya, kita masukkan ke tab animation ini. Sebelumnya kita buat klip baru dengan nama sekian, yang ini sudah yang saya buat. Kemudian kita coba play. Ini contoh player crouch-nya. Terus di sini ada idle. Ini contoh idle, gerakan idle-nya. Ini player jump. Ini contoh mereka meloncat-loncat, gerakan loncat-loncat, dan di sini ada run. Ini contoh gerakan berlari. Sampel ini menentukan kecepatannya. Semakin besar sampelnya, semakin cepat pergerakan karakternya tersebut. Setelah itu kita masuk ke tab animator. Di sini sudah kelihatan bahwa ada player idle, ada player run, ada player jump, ada player crouch. Dari player idle ke run, di sini memerlukan kondisi is run dengan kondisinya true. Sedangkan dari run ke idle sebaliknya, is run dengan kondisi false. Nah, di sini ada any state. Any state ini berarti semua gerakan. Nah, dari semua gerakan ini dia ke jump, dia berlari dengan kondisi on ground. Jika dia berada di tanah, dia false. Terus jump ke idle jika dengan kondisi on groundnya true. Jika berada di ground, dia kondisinya true. Juga dengan sebaliknya dari jump ke run, dia jika on groundnya true. Selanjutnya kita akan melihat codingannya di script movement, kita open. Nah, di sini kelihatan bahwa kita akan menambahkan animasi di sebuah codingan. Ini ada private animator dengan terus kita beri boolean animasi jalan. Nah, di sini ada animator, kita get komponen animator. Nah, jika saat pertama kali animasi jalannya false, jika movementnya ini perpindahannya lebih dari 0, animasi jalannya true akan menjalankan. Jika movementnya kurang dari 0, dia juga animasi jalannya juga true. Terus habis itu animator dot set ball on ground, sentuh tanah. Jika dia di ground, dia akan on ground sentuh tanah. Terus animasi set ball is run, dia akan animasi jalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pergerakan dari karakternya ini. Pertama-tama kita buat script dari player movement tadi yang telah kita buat, ada di sini. Nah, di sini ada variabel speed yang menentukan kecepatannya, jump speed, kecepatan loncat maupun perpindahan. Sini ada rigid body 2D. Kita menggunakan rigid body tadi. Ada public transform cek tanah untuk ngecek tanah. Ini untuk layer tanahnya, ini untuk cek tanah radiusnya, dan ini boolean jika dia menyentuh tanah atau tidak. Di void start kita buat ada rigid body get komponen. Terus di void update, di sini dia movement perpindahan dengan secara horizontal. Kenapa? Karena dia dari kanan ke kiri. Terus kemudian dia sentuh tanah,
ngecek tanah posisinya, ngecek radiusnya, dan layer tanahnya. Terus ada permisalan jika movementnya lebih dari 0 alias dia ke kanan, dia akan mengeksekusi ini movement kali speed, rigid body, dan velocity y. Y-nya ini bernilai 0, makanya dikasih begini, dikasih seperti ini. Nah, kemudian transfer local scale ini berfungsi untuk dia untuk biar bisa menghadap ke kanan. Begitu juga dengan baliknya, jika movementnya dia kurang dari 0 atau dia berbalik ke kiri, dia y-nya tetap bernilai 0. Terus kemudian dia transform atau local scale vektor ini kenapa min, biar dia bisa berputar arah atau berbalik menghadap ke kiri. Terus kemudian jika dia melompat dan menyentuh tanah sama dengan true, dia akan melakukan lompatan. Setelah kita buat script ini kita drag and drop ke karakternya, kemudian kelihatan di sini kita ada player movement, di sini ada variabel speednya, jump speednya yang sudah kita atur tadi, ada cek tanah radius yang bernilai 0,165. Terus setelah itu juga ada posisi kaki. Posisi kaki ini dia menentukan posisi kakinya agar bisa menyentuh tanah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kamera. Di sini ada dua jenis kamera, yaitu menggunakan manual menggunakan script dan menggunakan cinema scene. Untuk manual berikut scriptnya. Di sini ada game object karakter, ini untuk mendeskripsikan karakternya, ada offsetnya, terus ada player posisinya, terus ini untuk smoothingnya, dan di sini ada player position, dia akan mengikuti karakter posisi X, Y, dan Z. Kemudian jika karakternya lebih dari 0F, player positionnya akan mengikuti karakter plus offsetnya dengan X, Y, dan Z. Begitu juga dengan sebaliknya, dan mengikuti karakternya dengan X, Y, dan Z. Y ini digunakan agar karakternya ini kameranya bisa mengikuti karakter atas bawah, sedangkan X ini untuk dapat mengikuti karakter kanan dan kiri. Kemudian di sini dia akan menentukan objek smoothingnya, jadi biar jika karakternya berbalik arah, kameranya bisa lembut perpindahannya, tidak kasar. Kemudian setelah kita menggunakan script, kita bisa drag and drop ke main kamera ini. Kemudian terlihat di sini ada offsetnya dengan nilai 5 dan offset smoothing 1. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cinema machine. Cinema machine ini adalah kamera yang cukup mudah, kita tidak perlu mengcoding. Di sini ada CMVCam 1 yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada settingan look ahead time-nya, smoothingnya dengan nilai 10, makin ke atas makin smooth, terus X, Y, dan Z-nya posisi X, Y, Z-nya tadi. Terus ini posisi screen X, screen Y-nya. Terus ini kamera distance, kamera jarak kamera dari karakter ke ujungnya. Di sini ada dead zone-nya, terus ada soft zone-nya. Kemudian kita jalankan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi juga ini contoh pergerakan animasi dan pergerakan karakternya juga. Demikian penjelasan mengenai pergerakan kamera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respawn dan checkpoint. Pertama-tama kita buat respawn karakter terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buat fall detector yang berfungsi apabila karakter menyentuh fall detector ini, dia akan respawn atau hidup kembali.
Setelah itu kita beri box collider, jangan lupa dicek is triggernya. Tagnya juga kita buat, yaitu fall detector. Selanjutnya kita buka di codingan kita di player movement sini. Nah, kita akan memberi yang namanya respawn point dulu. Ini ada vektor 3 respawn point. Kemudian di bawahnya, jika kita jika karakter ini sudah mengenai fall detector, maka transform position ini akan ke respawn point lagi. Nah, selanjutnya kita akan buat checkpointnya terlebih dahulu. Checkpointnya bisa kita ambil dari environment group sini. Di sini kita bisa drag and drop saja. Nah, di checkpoint ini kita juga sama, kita buat tag dulu checkpoint. Kemudian di box collider is triggernya kita centang. Kemudian kita buat script baru yang namanya checkpoint di sini. Ini kita definisikan crank down, crank up, dan checkpoint renderer. Terus kemudian kita beri boolean cek checkpoint, apakah dia sudah di checkpoint atau belum. Nah, kemudian jika karakter menyentuh checkpoint, maka checkpoint dia akan crank up, dia akan berdiri, akan mengeksekusi crank up-nya. Kemudian checkpoint true. Nah, kemudian kita kembali ke player movement tadi. Nah, kemudian kita buat lagi pemisalan if ada checkpoint. Jika karakter sudah menyentuh checkpoint ini, maka respawn point ada transfer position. Posisinya itu bukan kembali ke titik awal, bukan kembali ke titik respawn ini, tapi kembali ke checkpoint. Dari codingan tadi, kita akan kita pilih checkpoint ini tadi. Nah, kita akan terbentuk yaitu crank up, crank down. Nah, crank up, crank down ini didapat dari mana? Kita dapatkan dari sini, dari props, environment props. Jadi ada crank down, ada crank up. Kita tinggal drag and drop saja ke sini. Nah, kemudian mengapa ini kok bisa double? Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal buat folder baru namanya prefab di aset ini tadi. Tinggal kita drag and drop, terus kemudian kita tambahkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu respawn delay. Respawn delay adalah suatu tahap ketika karakter itu jatuh, dia tidak langsung ngerespon, tapi ada delay, ada waktu untuk merespon tersebut. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita buat yang namanya level manager ini terlebih dahulu. Kemudian kita buat scriptnya level manager. Nah, ini ada float response delay, waktu respon delay-nya. Terus ini ada game player-nya, ini mendeklarasikan game player-nya. Kemudian ini start delay responnya. Kemudian jika ini jatuh, wait for second response delay, dia akan menunggu sebentar untuk nge-delay. Setelah itu transform position, kemudian kembali ke respawn point. Nah, kemudian kita ganti di player movement ini. Nah, jika karakter ini menyentuh fall detector, kita arahkan ke level manager ini tadi. Pendeklarasiannya ada di atas, level manager game LM. Kita kembali ke level manager untuk kita respon. Tuh. Kemudian di respon di level manager ini kita bisa beri respon delay. Waktu delaynya itu kita minta berapa detik. Di sini saya set 2 detik. Kemudian saya coba run, kita bisa lihat. Nah, di sini ada saat kita jatuh, ada waktu 2 detik kurang lebih sekitar untuk ngedelay ini. Terus kemudian saya akan jelaskan tentang checkpointnya. Checkpoint, nah setelah kita checkpoint,
Nah, setelah kita jatuh, dia pasti akan kembali ke checkpoint terakhir. Gitu. Itu pun dengan sebaiknya kemudian kita kembali lagi. Oke, cukup penjelasan respon dan checkpoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan musuh. Nah, musuh di sini kita ambil dari karakter elang. Nah, gambar elang ini kita bisa ambil dari spread enemies eagle. Di sini ada 4 gambar, kita drag and drop semuanya agar terbentuk sebuah animasi. Nah, kemudian kita download ruangan untuk ruang gerak si elang ini dari sini, dari Pathfinding Project. Tinggal kita klik menu downloadnya. Nah, kemudian kita import terbentuk ini. Terus setelah itu kita centang 2 dimensinya, kita centang use 2D physics. Kenapa? Karena kita membuat game 2 dimensi. Terus jangan lupa obstacle layer max, kita pilih tanah karena dia berpijak pada tanah. Kemudian saya akan menunjukkan show graph. Ini area dari si elang tersebut. Kemudian kita buat musuh, kita buat create empty baru, kita buat musuh. Terus kemudian elang tadi yang kita buat kita masukkan ke dalam musuh. Nah, setelah itu kita tambahkan AI pad di sini. Di sini ada radius, ada height-nya, max speed. Ini kita atur untuk kecepatan dari si elang tersebut. Kemudian enable rotation, kita uncentang agar elangnya itu tidak bisa berputar-putar. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu, yaitu AI destination setter. Nah, di target sini kita tambahkan karakter agar si elang tersebut mengejar karakternya. Nah, kemudian kita juga tambahkan circle collider 2 dimensi dan triggernya kita centang. Kemudian setelah itu di elang kita buat script baru. Nah, ini boolean hadap kanan true. Boolean jika hadap kanannya itu dia benar. Kemudian AI pad yang tadi kita sudah buat, AI pad desired velocity.x jika lebih besar dari 0 dan hadap kanannya itu ya, maka dia akan berotasi dan hadap kanannya false atau dia hadap kiri. Begitu sebaliknya, jika dia kurang dari 0 F AI pad-nya dan hadap kanannya itu false atau tidak hadap kanan, nah dia akan berotasi, dia akan kembali ke hadap kanan. Nah, kemudian terbentuk script seperti ini. Nah, kemudian hadap kanannya kita centang, AI pad-nya ini kita masukkan dari musuh ini, kita drag and drop ke sini. Oke, kemudian kita coba. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa musuh ini akan mengikuti kita dimanapun kita. Nah, jika kita menabrak musuh tadi, kita juga akan merespon kembali ke titik awal kita tadi. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tadi animasi karakter, gerakan kamera, respon dan checkpoint, dan juga pergerakan musuh. Saya Kelvin Effendi Victory, NBI 14671048. Terima kasih telah menonton.